كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 013 RW 04, yang saya hormati Nenek Mama Alim Ulama Cili Pandai, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Syukurillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha perdana pada hari ini di RT 013. Mudah-mudahan pelaksanaan sholat hari Idul Fitri Idul Adha ini akan menjadi momen yang kita laksanakan setiap tahun dalam pelaksanaan sholat baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Dalam kesempatan ini juga perlu kami sampaikan di mana pada perdana ini memang secara keseluruhan baik khotib, bilalnya nanti kemudian imam, mudah-mudahan Allah merestui pelaksanaan ibadah kita ini. Namun karena ini perdana tentu baru mulai ya, banyak kekurangan, banyak kesenjangan dan lain sebagainya. Itu janganlah menjadi kemunduran untuk pelaksanaan ibadah kita, tapi menjadi tolak ukur bagi kita untuk kedepannya harus kita tingkatkan. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan sholat hari raya ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama sekali yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT 013, kemudian dilanjut nanti penjelasan tentang pelaksanaan sholat hari raya Idul Qurban atau hari raya Idul Adha, mungkin akan disampaikan oleh imam kita nanti. Kemudian selanjutnya baru kita teruskan pelaksanaan sholat. Selanjutnya kita laksanakan khutbah Idul Adha. Barangkali untuk menyingkatkan waktu, karena hari raya Qurban ini memang disunatkan awal, karena kita tidak berkorban hari ini kan. Nah, kalau terlambat kaget, kapan selesainya korban kita kan gitu. Nah, jadi untuk yang akan datang ini memang kita harus pagi datang ya. Nah, karena pelaksanaan ini kan baru perdana, kita masih menunggu-nunggu. Mudah-mudahan masyarakat kita menyadari bahwa pelaksanaan ibadah ini di mana tempat saja terlaksanakan, selagi itu masih dalam tuntunan dan syariah Islam atau koridor Islam yang sah,
di mana saja pelaksanaannya itu insya Allah akan dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pada acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT 013. Kepada beliau waktu dan tempat yang persilakan. Sebelumnya mohon kepada jemaah untuk mengisi saf paling depan, rapat dan rapikan saf. Kemudian sebelum memberikan sambutan, sekiranya jemaah yang ingin menyisikan atau mewakafkan sebagian rezekinya untuk kemakmuran musola kita, kami persilakan. Mungkin ada yang membantu untuk mengumpulkan, ibu-ibu di belakang atau bapak-bapak di depan. Silakan sambil kita kumpulkan, sambil sampaikan sambutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah di musola tercinta kita ini perdana untuk yang pertama kalinya di musola Baitul Aman. Insya Allah setelah ini berkelanjutan, mudah-mudahan lebih meriah lagi, lebih besar lagi gezahnya untuk salat Idul Fitri yang akan datang. Kalau bukan kita, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan dan mengembangkan musola ini? Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya selaku ketua RT beserta keluarga mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Kira-kira dimaafkan apa tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Begitupun sebaliknya, kalaupun ada yang dosa atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, terlebih dahulu kami sekeluarga juga sudah memaafkan. Yang kami hormati Nini Mama, alim ulama, tokoh masyarakat RT 13 RW 4 Kelurahan Pasir Putih. Yang kami hormati perangkat RT 13 RW 4 Kelurahan Pasir Putih. Yang kami hormati koordinator musola beserta pengurus musola Baitul Aman. Yang kami hormati panitia PHBI yang sudah luar biasa bekerja keras mendukung agar pelaksananya kegiatan ini luar biasa. Dan yang kami hormati seluruh jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Idul salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir pada hari berbahagia ini termasuk keluarga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan maaf dari Pak Imam kita, Pak Hamdan, tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena kebetulan beliau juga panitia di Masjid Agung untuk sholat Idul Adha. Kebetulan bagian tugasnya juga beliau di Kapak Esra ya Pak Haji Bakrian. Nah, jadi memang tugas beliau yang memang tidak benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Kalau dari hati nuraninya beliau sangat ingin bergabung bersama kita.
perdana ini merupakan sejarah RT 13 ini kita pertama kali. Insya Allah seterusnya kita akan terus melaksanakan sholat id itu di musola kita. Mudah-mudahan ke depan musola kita ini bisa dikembangkan lagi. Kalau jamaahnya makin banyak, tentunya rezeki musola ini juga makin banyak. Kalau rezekinya banyak, tentunya kita bisa mengembangkan musola ini menjadi masjid. Setuju tak Bapak Ibu? Kita kembangkan musola ini jadi masjid. Setuju ya? RT 13 ini sangat luas, mulai dari rumah Pak Sudirman itu sampai ke dekat SMA 2 itu adalah RT 13. Dan warganya itu juga cukup banyak, 120 kakak. Sudah selayaknya kita punya masjid sendiri. Ya, kapan lagi nak kita ramaikan musola ini, dapat seperempat dari jamaah ini untuk salat wajib 5 waktu, syukur alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang punya niat itu berjamaah di musola kita ini jadi semangat, bapak-bapak juga lebih semangat di musola kita daripada tempat lain karena jamaahnya banyak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tokoh masyarakat yang sudah mendukung saya selaku RT untuk pelaksanaan sholat id ini. Ini luar biasa kerja kerasnya. Kemudian pengurus PHBI saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Ini Pak Bendaharaan Pak Jua ini juga luar biasa supportnya. Bendahara ini alhamdulillah musola kita sudah ada mimbarnya. Ini kalau dibeli di pasar ini sangat lumayan harganya, tapi karena yang buatnya produk lokal kita dapat murah alhamdulillah, tapi kualitas super ya. Mudah-mudahan ke depan musola kita ini makin berkembang, jamaah kita makin banyak, silaturahmi kita makin ditingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dalam penyampaian sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah kata dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para jemaah sholat Hari Raya Idul Adha yang berbahagia. Sebenarnya Iko sekedar mengulangkan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha ini. Pada prinsipnya kita sudah paham dan mengetahui pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha ini. Karena kita di perdana, kita coba-cobalah menjelaskan era. Kalau ada kekeliruan, tolong diberitahukan. Maklumlah baru pola era. Baiklah, dalam pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha ini, tentang pelaksanaan sholatnya. Jadi berkenaan dengan pertama niat daripada sholat Hari Raya Idul Adha ini. Niatnya sengaja aku sholat sunat Hari Raya Idul Adha mengikut imam karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatan li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sengaja aku sholat sunat Hari Raya Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak tahu solinya cuma bacanya, lapasnya tidak tahu, bisa niat bisa ya. Yang penting saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Saya ulangi kembali. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya memang agak berbeda sedikit dari pelaksanaan sholat yang wajib ya. Rakaatnya 2 rakaat. Ya, rakaat pertama itu takbirnya 7 kali di luar takbiratul ihram ya. Allahu Akbar kabira. Di luar itu ya. Nah, itu 7 kali takbirnya. Takbir pertama misalnya Allahu Akbar, kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu yang takbir pertama. Kemudian takbir yang kedua, rakaat yang kedua, takbirnya 5. Ya. Takbirnya 5 kali takbirnya. Allahu Akbar sampai 5. Bacaannya
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pelaksanaan. Nah, selesai itu baru pelaksanaan khutbahnya. Khutbah hari raya Idul Adha. Selesai itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan kita paham semua. Ibu-ibu paham kira-kira? Alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak sudah ya? Sudah paham. Jadi kita tidak nunggu lagi ya, Pak Teh, langsung kan? As-salat sunnatan li'idil adha rahimakumullah. As-salat sunnatan li'idil adha jami'atan rahimakumullah. As-salat sunnatan li'idil adha la ilaha illallah.
الصافات إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمعون فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والأفعال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب السائلين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن معنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعمدنا وتنتصرنا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم. ورضي الله تعالى أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jumlatul mukminin rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wahdahu, ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Hadirin jamaah Jumat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan nama Allah,
kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campakkanlah jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasa, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya di hadapan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada segala-galanya. Hadirin jamaah Jumat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di padang Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tata dan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca talbiyah. Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan juga Hari Raya Haji, yang dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada hari untuk kita selalu berkorban. Arti kurban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kita kepada orang lain, biar itu anak, orang tua, keluarga, saudara berbangsa dan setanah air. Ada pula pengorbanan yang ditujukan kepada agama yang berarti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengorbanan yang setinggi-tingginya. Masalah pengorbanan, dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi kita Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketiga orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal haram. Rabbana yuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas yahtahwil ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan diberilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zamzam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini dikenal dengan kota Mekah, sebuah kota
aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat man amana minkum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Jumat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tatanan pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, akan tetapi orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala man kafara fa'umatti'uhu qalilan thumma ad'uhu ila 'adzabin nar wa bi'sal bashir. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha yang kita peringati ini dinamai juga Idul Adha, yaitu hari raya memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi kita Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Setelah Jibril Al-Khalil disandarnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal dia disebutkan padahal dia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, akan tetapi lihatlah isi hatinya dan amal baktinya sebagai realisasi dari firman Allah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Karim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anaknya yang rupawan, sehat, lagi cekatan, ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan peristiwa tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil maqam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda sang anak, menggoda sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujukan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya melaksanakan perintah Allah. Ibrahim melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya,
Ismail mengira bahwa ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau ini dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibandingkan karena dipaksa ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat. Wafadainahu bizabahin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wadarabna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Najzil muhsinin, kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dengan sejarah umat manusia saat itu, malaikat Jibril kami seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian disambung langsung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, korban yang kita peringati pada pagi hari ini adalah merupakan titik awal daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah Idul Adha bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwa. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di padang Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah pertama, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan tanpa reserva, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktibar yang kedua dapat kita tarik dari peristiwa tersebut adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan ilahi. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia ke jurang kejahatan dan kehancuran. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketiga, jenis sembelihan berupa bahimah atau binatang ternak merupakan gambaran bahwa hawa nafsu hawaiyah harus dihilangkan. Keempat, bahimah bila dilihat dari unsur gizinya mengandung suatu arti bahwa makanan di samping halal harus diutamakan juga masalah gizinya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya apabila perayaan Idul Adha menggunakan kesedihan kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput di lumbung kesusahan. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita banyak berharap dan mendoakan mudah-mudahan para pemimpin kita, elit-elit kita dalam perjuangan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengorbanan untuk kepentingan orang banyak tidak mudah. Berjuang dalam rangka mensejahterakan umat yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Hanya orang bertakwa yang sanggup melaksanakannya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama kita, bangsa kita dan negara kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسوء والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وشاهر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه